pengakuan yang sesungguhnya kan adalah tidak hanya bahwa saya mengakukan dosa, tetapi what next? Ya. Nah, sesudah saya mengaku lalu apa? Nah, begitu. Sehingga masa pertobatan itu yang Pastor Stanley kirimkan saran nyanyian itu. Ya. Sudah ada. Jadi itu sebenarnya ya sudah kita mengikuti saja. Cuma memang kendalanya pastor ada di umat. Nah, kalau kita memaksakan mengikuti itu, jangan-jangan nanti sebentar yang nyanyi hanya si dirijen. Setengah mati lagi ini. Karena umat tidak tahu apa lagu ini, lalu malah menimbulkan macam pertengkaran dalam ibadat. Karena itu dia pilih lagu cuma dia yang tahu. Padahal karena dia mau sesuai konsekuen dengan ini kan. Sehingga menurut saya baiklah harusnya ya, oke. Sobat Rangkum, salam jumpa. Selamat bakudapa lagi di program acara kita hari ini. Dan sekarang kita ada di episode ke-11. Episode ke-11 dengan cerita yang beda-beda. Mudah-mudahan menarik hati. Dan jangan lupa dukung terus karya pewartaan di Komsos. Karena torang setengah mati mau datangkan narasumber ini. Jadi sobat suar ini. Tapi enggak apa-apa. Torang tetap nikmati torang cerita-cerita ini. Masih seputaran Prapaskah. Kali lalu kan ada puasa pantang Prapaskah, kemudian ada liturgi seputar Prapaskah, dan sekarang torang lihat satu yang penting di masa Prapaskah itu dengan menghadirkan torang narasumber dari jauh ini dan super sibuk. Siapa lagi kalau bukan Ner Hani Pangemanan. Selamat datang Ner di studio baru. Baru. Ner, selamat datang di podcast ini. Makasih sudah siapkan waktu. Sibuk-sibuk di mana ini Ner sekarang? Kalau di sekolah di STP, di seminari Agustiniano, seminari Kakaskasan, lalu di gereja ya di mana lagi kalau bukan di paroki, sambil bantu-bantu untuk komisi liturgi untuk bersama dengan Pastor Stanley dan teman-teman lain. Oh begitu. Siapa yang tidak kenal Ner Hani? Banyak sekali di gereja ya. Apa yang membuat Ner sebenarnya suka? Bukan suka kok, apa ya? Mau untuk memang banyak terlibat di gereja? Untuk saya sederhana. Karena kan konsekuensi dari, biarpun sebenarnya waktu kecil kan tidak ditanya kamu mau Katolik atau mau ini kan tidak. Iya. Tapi lalu dalam perkembangannya mengalami hidup bersama dan pada waktunya menyadari bahwa tugas gereja itu ya siapa tuh gereja? Ya gereja ya kita kan. Yeah. Ada imam, ada awam, lalu kita awam atas salah satu cara mengambil peran. Nah kebetulan karena ada ya belajar, ya membaca, mengikuti perkembangan, lalu terpanggil untuk memberi dirilah untuk sebatas apa yang bisa dikerjakan begitu. Oke. Jadi kenapa kita tanya begitu? Karena ya tentu torang narasumber ini banyak terlibat juga di umat dan lain sebagainya. Jadi di seminari juga tadi dan di pendidikan juga. Jadi masuk juga di tim liturgi keuskupan. Jadi memang luar biasa. Karena itu nanti kita akan tanya-tanya. Yang pertama ini masih di seputaran Prapaskah. Pertanyaan pertama, so mengaku atau belum? Karena kan orang tahu kalau somo Natal, somo Paskah, Advent atau Prapaskah orang mesti mengaku dosa. Nah sekarang so mengaku atau belum? Nah begitu. Kalau kita belum. Karena orang lain mengaku. Temuan hari tanggal 12 kalau nggak salah. Oh temuan 12 begitu. Oh sampai minggu depan di sebelah. Oke benar. Bicara tentang itu karena kan persiapan umat untuk masuk di masa Paskah hari raya itu kan orang selalu isi dengan mengaku dosa. Apa sih sebenarnya itu sakramen pengakuan dosa atau sakramen tobat ya istilahnya itu. Dia prinsipnya begini kan. Sakramen kan sesungguhnya artinya perjanjian. Ya. Kan arti sakramen sesungguhnya kan perjanjian. Dan karena itu ada sakramen baptis, di sana ada janji baptis.
tobat berarti juga ada membaharui janji baptis, tapi lalu kemudian contoh doa tobat dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Atau kalau sakramen perkawinan ada janji nikah, sakramen imamat ada janji imamat dan seterusnya. Sehingga intinya yang namanya sakramen itu perjanjian. Nah lalu kalau terkait dengan masa prapaskah kan intinya 2. Itu masa untuk tadi ya, dalam perbincangan tidak resmi kita suka bilang. Kalau tidak salah Pastor Stanley juga menyinggung soal itu. Ada 2 hal penting tentang katekumenat, tentang katekumen dan tentang pertobatan. Nah, sehingga menurut saya di mana-mana kan dibilang bahwa masa prapaskah itu retreat agung. Nah, lalu kita mengisi apa? Nah, karena itu untuk jadi satu masa rekonsiliasi, masa tobat, saya hitung-hitung sebenarnya masa prapaskah itu, Pastor, itu sebenarnya ada disebut satu lingkaran besar yang namanya perayaan lingkaran Paskah. Nah berarti kan kalau perayaan lingkaran Paskah itu mulai dengan yang 40 hari, kemudian ada yang 50 hari. Dan berarti sebenarnya untuk saya menyebut istilah apa ya, golden time. Artinya waktu emas untuk orang Kristen, untuk orang Katolik khususnya. Kenapa itu waktu emas? Bayangkan 90 hari, 40 hari masa mempersiapkan yang puncak Paskah itu. Nah kan lalu kita buat apa? Apakah sekedar masa prapaskah? Itu lalu berarti tidak makan, mengurangi makan, atau tunggu amplop APP atau ada aksi nyata kan begitu. Dan sehingga itu memang hal-hal itu adalah aplikasi dari saya mau menunjukkan bahwa semangat tobat saya tidak hanya dengan sendiri misalnya datang untuk mengaku dosa, tapi lalu pengakuan yang sesungguhnya kan adalah tidak hanya bahwa saya mengakukan dosa, tetapi what next? Nah sesudah saya mengaku lalu apa? Nah, begitu. Sehingga masa pertobatan itu kan kalau di katekumen kan ada tobat 1, tobat 2, tobat 3 sampai pada nanti malam Paskah itu kemudian diterima, dibaptis. Nah sehingga macam sekarang kan gereja datang langsung ke umat. Praktik sekarang kan mengaku dosa di rumah, di ini. Tapi pertanyaannya, apakah umat yang datang itu, dia tahu enggak bahwa dia ada satu rahmat besar, Tuhan mau kasih rahmat besar. Itu tapi pertanyaan ketiga sebenarnya. Rahmat besar kan seperti itu. Sehingga kalau ditanya, apa itu sakramen tobat? Kan rekonsiliasi. Intinya sebenarnya, saya mengaku. Tuhan terima kasih ada itu maksud saya dengan istilah tadi golden times itu ada waktu emas. Nah jadi bertobat bukan saya hanya panggil saya sendiri kan, tapi dalam kebersamaan, dan karena itu perlu ada selebrasi tobat sebenarnya. Benar. Sebelum ke tadi itu sekarang kan so tahu bahwa kadang ada sedikit cerita di umat di ngelucon kenapa sih orang perlu mengaku dosa kan gitu? Orang bilang karena orang berdosa. Terus jawabannya sederhana kan, orang kan bisa berdoa Pak Tuhan langsung sebelum ibadah ada saya mengaku. Tiap kali ibadah mau Ekaristi, mau ibadah Sabda semua ada situ. Itu kan cukup. Kenapa sih orang perlu mengaku? Kayak gile pas cerita-cerita kemari tompi kelakuan. Mungkin itu buat umat juga kadang sedikit enggan mau datang, apalagi tuh pastor dia so kenal. Bagaimana menurut Ner? Itu memang pernah ada yang tanya begini, Ner, ada orang pernah umumkan kasusnya begini, Pastor. Jadi ada katakanlah umat yang punya kerinduan untuk misa dan untuk komuni, tapi dia lalu rasa tidak layak. Lalu dia tanya ke salah satu tokoh
Ya. Lalu jawabnya begini, oh enggak apa-apa, kan waktu misa ada Ya. itu bagian tobat. Tobat, ya. Saya mengaku. Kalau sudah masuk itu lalu bilang itu sudah bisa sambut. Lalu saya bilang begini, itu sebenarnya di bagian liturgi ya, itu tidak punya disebut begini kan, tidak punya kuasa pengampunan pada saat itu. Karena yang begitu kan harus namanya tobat pribadi, sehingga harus langsung di hadapan imam dalam satu liturgi khusus sakramen tobat dengan rumusan kata-kata yang disebut forma itu kanonika, bahwa dengan kata-kata itu kan bukan dengan itu saya mengaku kepada Allah, dan itu kuasa kan hanya oleh imam dan hanya diberikan sehingga keliru memang kalau orang mengerti bahwa sudah nanti biarpun dia dengan sikap liturgi yang sangat bagus itu tidak kemudian dosanya diampuni. Sudah ajaran gereja kan seperti itu. Iya. Menerima absolusi. Absolusi. Makanya memang sih kemarin itu waktu Covid kan sakramen tobat kan diterima umum, jadi absolusi umum diterima bersama. Cuma ada memang yang bilang kita, rasa lain ke. Ayo, apalagi yang sudah biasa. Iya, rupanya nyanda plong jangan keluar gereja itulah. Tapi kalau diingatkan memang absolusinya di situ diberikan, dia memang rumusannya sama dengan waktu di ruang pengakuan kan begitu. Ya itu beda. Itu kan situasi khusus saja. Itu pun harus ada izin dan sebagainya. Iya betul. Nah sekarang benar kembali ke yang tadi itu, bahwa memang di lingkungan sekarang kita kan gereja datang ke kategorial, ke umat, ke wilayah-wilayah kecil untuk memang menerima pengakuan dosa begitu. Menurut benar di lingkungan umat seperti apa tentang praktik bahwa dibuatnya pengakuan dosa di rumah-rumah umat untuk memang mengajak semakin banyak umat datang ke menerima sakramen tobat perihal itu. Nah, kalau menyangkut itu tentu saya menyampaikan sesuai dengan situasi ya. Saya tidak tahu di tempat lain. Ya. Tapi misalnya kan umat sudah tahu bahwa akan ada penerimaan sakramen tobat. Dan bahkan saya lupa tahun berapa itu dari Dewan Pastoral Paroki bidang kerohanian, dulu belum masih dibilang seksi liturgi. Itu malah dia ambil absen. Maksud untuk wilayah A misalnya berapa banyak yang sehingga setelah selesai kan kami waktu itu masih 44 wilayah rohani, sekarang 51 dan sesudah mekar 25 dan 26. Lalu masih mau hitung kira-kira kalau buat pengakuan langsung di wilayah rohani berapa banyak orang, dan itu memang jauh lebih banyak daripada datang di gereja. Begitu ya? Itu jauh lebih banyak. Dan itu bahkan orang yang misalnya ada yang di rumahnya, jadi Yesus langsung datang di rumahnya. Tidak, barangkali belum ada niat, tapi kemudian karena suasana kan jadi lain. Ada kamar pengakuan, betul. Ada lilin, ada orang datang, lalu suasana di dalam itu dengan lagu-lagu yang nuansanya itu memang suasananya langsung suasana tobat. Nah ada yang barangkali belum ada niat atau niatnya juga cuma sekedar ikut, ada kan ya ada pengakuan mau ikut. Ya, tapi ada yang nanti lahir itu ketika, dan itu perlunya persiapan, itu selebrasi. Itu perayaan yang tidak sekedar bahwa sebelum ada tobat pribadi ada doa bersama, tetapi kan sakramen itu kan dirayakan oleh gereja dalam persekutuan dengan yang lain. Untuk saya, refleksi saya begini. Di gereja ada kan rumusan saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya ini berdosa dengan perkataan. Nah, kan kita ucap. Nah, hal itu membantu orang. Oh iya ya. Nah, sekarang gereja memberikan bukan hanya pintu, tapi ini sarana. Karena ini kita benar-benar akan bukan cuma sekedar diampuni kan. Saya suka pakai istilah begini, Pastor.
Saya bilang begini, sudah pernah lihat daging kelapa? Kan? Jawabannya. Daging kelapa kan putih. Ya. Nah, bayangkan dengan yang putih, kertas putih, dinding putih, ada mobil baru putih, tapi apakah di situ ada noda 1 titik 2 titik noda? Saya bilang tetap ada. Tapi daging kelapa itu kemana? Putih, lalu lapisan sesudah daging kelapanya kan tempurung. Ya. Sesudah tempurung ada yang tebal sekali itu kan, sambung itu kan. Lalu kulit luarnya keras, licin. Nah, sampai saya bilang Tuhan itu melindungi, ibarat kita itu melindungi Tuhan, mau dibuat. Kalau di Asperges itu kan, cucilah aku agar aku menjadi putih melebihi salju. Nah, karena di Tomonya tidak ada salju, jadi anggaplah itu membayangkan tuh kelapa itu bukan kita dijaga, dilindungi Tuhan untuk menjaga ini supaya kita tetap suci. Bayangkan kelapa itu dilindungi dengan 3 lapis yang begitu, masih ada air lagi di dalam. Betul. Kamu dijaga betul. Nah, sakramen Toba saya sangka jauh lebih, kita sesudah mendapat rahmat itu jauh lebih berlipat-lipat putihnya dan sucinya dari itu daging kelapa tadi. Sehingga orang diantar untuk mengerti. Nah, saya punya pengalaman ketika kalau kebetulan misalnya di wilayah rohani saya atau kami kadang ada 2-3 wilayah rohani bergabung dibuat di satu rumah. Nah, saya mengantarnya misalnya dengan persiapan. Nah, persiapan itu kan kita menggali, bukan mengingatkan saja. Karena itu minta maaf saya kadang-kadang suka bergurau begini. Karena ini tempatnya kita untuk mengaku dosa, merekonsiliasi, bukan waktu dimakan. Karena kadang-kadang pastor kan ada orang mau makan lalu doa sebelum makan. Ampunilah. Ya Tuhan, ampunilah kami. Saya bilang kalau saya di situ langsung kenyang. Mau makan kok saya ingat tuh dosa. Ini kamar makan bukan kamar pengakuan. Kamar pengakuan itu nanti di kurang itu sedu-sedu, tapi yang saya mau bilang sebenarnya ini kita untuk mengaku dosa, bahkan rahmat Tuhanmu kasih rahmat besar, rahmat pengampunan, dan itulah gereja. Itu cuma ada di gereja kita, cuma ada di gereja kita. Memang. Dan itu banyak dan orang akhirnya mengerti, dan lama-lama memang kalau saya bisa memberikan kesaksian itu semakin banyak, setiap tahun semakin banyak. Jadi sebenarnya seksi liturgi, ketua wilayah rohani jauh sebelumnya sudah mulai. Jadi sebenarnya pastor menurut saya kalau sudah tahu bahwa di masa prapaskah satu waktu ada penerimaan sakramen tobat, maka dari minggu pertama masa prapaskah itu kan harusnya umat diarahkan ke sana. So mulai lah untuk karena sebelum sampai di malam Paskah kan ada pembaharuan janji baptis. Nah, sebelum puncaknya kita ada di sana, kita sudah diantar. Jadi bukan lepas-lepas, mengaku. Jadi sebenarnya ibadat itu doa, doa-doa yang kita buat kan sebenarnya untuk mengantar kita ke sana. Nah, dengan begitu Paskah memang terasa benar bahwa memang sih benar ada keprihatinan juga ya sejauh ini untuk itu ya, keterlibatan umat untuk pengakuan dan lain-lain ya, di berbagai cara mungkin dibuat di paroki kan, ada yang tetap di gereja, ada yang diundang pastornya ke umat, ada malahan berpikir lah lantaran tapi pastor paroki atau ini malu lah kita mau pergi. Dong so kenal pak kita kan begitu, kan ada jawab pikir, jadi cari jatuh pastor nak kenal pak kita dan lain sebagainya, benar begitu. Cuman DP poin tadi tas soda apa no? Memang sama dengan kelapa no? Putih bersih untuk menyuci itu. Kalau benar Felix minggu lalu dia bilang sama dengan kupu-kupu. Bye-bye dah Mbak Uni, dia bilang dia kupu-kupu. Benar dia datang kemari kelapa. Dan langsung minta berikut datang apa jadi apa lagi. Saya pastor suka bilang begini. Dulu waktu belajar matematika, orang tahu 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Saya bilang 1 tambah 1 itu sama dengan 1 kurang 1. Artinya? Gimana lah itu nih? Kan saya contoh begini. Atau misalnya
5 tambah 3 sama dengan 5 kurang 3. Gimana itu, Ner? Contoh, ada misalnya orang ada 5 orang, lalu diberitahu nanti akan dapat buku 1 orang 5, ya kan? Lalu si A angkat tangan, Ner, kita kurang 2, artinya tambah 2. Tambah 2. Iya. Kan begitu kan? Artinya jadi 1 tambah 1 sama dengan 1 kurang 1. Iya. Artinya yang kurang ini harus tambah supaya dia jadi 1. Ini contoh pastor ya. Suami istri. Ya. 1 tambah 1 itu sama dengan 1 kurang 1. Artinya saya misalnya 1, maka yang kurang di sini ada di sana. Oh begitu. Ya kan? Yang kurang di sana ada di sini, sehingga saya tidak bisa tanpa orang lain, tanpa yang lain. Atau kalau Santa Maria kan yang dibilang Santa Maria itu 0, lalu kemudian karena ada 1 di depannya itulah Yesus, kemudian jadi 10, artinya disempurna. Maka dalam penghayatan penerimaan sakramen tobat, saya datang di situ dan ada yang lain. Karena pengampunan itu tidak terjadi hanya untuk diri saya sendiri. Bahwa rahmat tobat itu, rahmat pengampunan datang ke saya, tapi itu juga rahmat yang sama akan dampaknya ke orang lain. Maka kalau itu dibuat bersama, itu kan kaya rahmatnya, bukan cuma 1-2, itu rahmat di sana datang di sini. Nah kalau itu ada 50 yang datang mengaku, luar biasa sekali rahmat itu, Pastor. Iya. Wih, kalau 50 mengaku di satu wilayah rohani banyak sekali itu. Minimal 2 jam datang duduk itu. Itu pernah sampai jam 11 malam. Banyak sekali berarti. Mulai jam 6. Ya. Selebrasi diawali dengan selebrasi tobat. Ya. Selebrasi tobat kan paling-paling 45 menit. Itu sudah dengan refleksi untuk menggali. Begitu. Nah, Ner, yang sering jadi praktis juga di umat ya, karena sebelum kita masuk ke ruang pengakuan tadi kan ada memang selebrasi. Ya. Artinya persiapan itu. Nah, kemudian kita sedikit ini juga mengenai lagu-lagunya. Nah, karena yang lalu kan saya bilang, sempat Pastor Stanley juga minggu lalu singgung bahwa lagu Prapaskah itu ya beda dengan lagu-lagu sengsara. Cuma kan tematiknya di puji syukur dong, sorrowful semua tuh. Menurut Ner. Itu di lapangan di mana-mana, Pastor. Karena di puji syukur itu kan, ya begitu masuk masa Prapaskah, mau masa sengsara. Jadi biarpun kadang baru minggu pertama masa Prapaskah, ada di situ sengsaramu. Padahal itu nanti di minggu ke-5. Yang disebut minggu sengsara, yang diawali dengan Sabtu sebelum besoknya itu kan ada salib mulai diselubungi, ditutup. Patung-patung, gambar-gambar semua. Karena saya sudah ingat itu, Pastor, itu pun orang berkelahi warna merah atau ungu. Yang untuk kain itu. Saya jawab, kalau merah, ya merah terus. Kalau ungu, ungu. Jangan ungu, ya kan? Datang Minggu Palma, pakaian liturgi imam kan merah. Merah, ganti merah. Apa kamu ganti merah? Datang Kamis putih, ganti putih. Ganti. Itu koster itu nggak mau bertugas lagi, dia naik turun. Tidak turun. Salib pindah dari tangga tuh. Karena itu kan yang kalau ditulis warna liturgi itu kan untuk kasulanya imam, bukan untuk kain-kain itu. Jadi kalau merah sudah merah semua. Minggu lalu Pastor Stanley bilang begitu sih, bahwa memang tidak perlu mengikuti warna liturgi itu, karena itu untuk memang ini. Jadi cukup saja yang ada di gereja-gereja tertentu sampai dengan kain kamar pengakuan juga mengikuti warna liturgi. So siap katanya daripada aja pakai. Sampai taflaks tuh. Ada sampai pada umat, mungkin sudah tergantung penghayatan kan. Ada yang Kamis putih, orang pasti pakai Yesus wafat atau semua hitam. Pakai hitam. Padahal tumpeng kesola merah. Iya, itu karena berpikir seperti adat di kampung tuh ada omak meninggal pakai hitam.
Padahal itu kan Yesus, apalagi Yesus mati. Meskipun sama dengan orang berarti Yesus sudah mati. Jangan ngopi duka. Siapa? Yesus. Pakai hitam. Sampai di gereja pastor pakai merah. Sampai merah ya kan. Karena kan beda dia punya makna. Jadi soal lagu itu pastor, iya, memang benar sebenarnya. Nah maka kalau tidak salah Pastor Stanley baru saja mengirimkan ke kami, kan ada grup di WA untuk seksi-seksi liturgi. Lalu di situ bahkan dikirim tentang satu buku dari Komisi Liturgi, kalau saya tidak salah buku ke-3 tentang perayaan Paskah, persiapan dan pelaksanaannya. Nah di situ sebenarnya sudah dijelaskan lagu yang Pastor Stanley kirimkan, saran nyanyian itu. Ya. Sudah ada. Jadi itu sebenarnya sudah kita mengikuti saja. Cuma memang kendalanya pastor ada di umat. Nah, kalau kita memaksakan mengikuti itu, jangan-jangan nanti sebentar yang nyanyi hanya si dirijen. Setengah mati lewat gini. Karena umat tidak tahu apa lagu ini, lalu malah menimbulkan macam pertengkaran dalam ibadat. Karena itu dia pilih lagu cuma dia yang tahu. Padahal karena dia mau sesuai konsekuen dengan ini kan. Sehingga menurut saya baiklah, harusnya jauh sebelumnya sudah ditawarkan. Nah itulah sebenarnya maksudnya di semua paroki, saya yakin di warta paroki atau apapun istilahnya di masing-masing paroki, petugas liturginya kan sudah diberitahu misalnya 3 minggu sebelumnya. Nah dan disitulah sebenarnya salah satu fungsi dari seksi liturgi bidang kerohanian untuk mengarahkan umat bahwa minggu depan lagu-lagunya. Kita bertugas. Ketika misalnya tahu lagu itu, kalau belum tahu, sudah dilatih. Nah cuma memang orang selalu berpikir kalau diberi tugas sebagai penyelenggara liturgi, dimengerti harus kor yang kemudian menyanyikan lagu ordinari misalnya harus ada ini. Padahal kan sebenarnya macam masa prapaskah kan, kan sedikit dibedakan dengan liturgi pada hari-hari Minggu dan hari raya. Nah, sehingga suasana dan itu didukung oleh dekorasinya, bahkan dalam pedoman itu kan dikatakan tidak diperkenankan, bukan kalau boleh tidak diperkenankan menghias altar misalnya. Dalam buku itu begitu bahasanya. Di bahasa begitu? Iya begitu. Tidak diperkenankan, bukan kalau boleh. Tidak diperkenankan berarti tidak boleh kan? Iya. Dihiasi dengan ini, kecuali pada Minggu Letare, minggu keempat itu kan, Minggu Sukacita itu pun masih ada catatannya, tapi tidak berarti meriah seperti Paskah. Itu sebenarnya mau mengatakan kepada kita bahwa sudah semakin dekat. Nah kalau tanda itu sudah seperti itu, lalu kita mau buat apa? Nah karena minggu depan berarti sudah akan masuk Minggu Sengsara. Sudah tidak lama. Apa kita buat? Sehingga tidak hanya berlangsung. Sehingga sebenarnya memang lagu itu kan mendukung perayaan yang dirayakan. Entah temanya, entah masanya, begitu. Kuncinya adalah dilatih. Perbendaharaan. Dipersiapkan lah. Dipersiapkan. Memang untuk itu. Oke. Baik, sebelum lanjut Ner, kita mau kasih ingat dulu untuk semua yang nonton Orang Punya Cerita hari ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dan lain sebagainya tentang hal-hal praktis yang terjadi di tengah umat, bisa chat di kolom komentar di bawah. Nanti kita rangkum jadi satu untuk nanti kita datangkan narasumber lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau kita nak mampu, kita kan host sekarang di sini tuh, jadi kita mau datangkan narasumber. Dan yang kedua juga kita kasih ingat lagi yang kali lalu itu, kalau misalnya suka mendukung karya pewartaan dari Komsos, silakan klik tanda bintang di bawah itu dan silakan give sebanyak-banyaknya. Itu di page deh. Kalau di YouTube ada di bawah itu ada
kolom terima kasih. Di situ ada DP poin situ. Boleh klik di situ sesuai dengan umat selera juga. Oke. Tora lanjut Ner. Tadi Ya. iklan tadi itu. Oh ya. Iklan tadi. Baik. Kalau misalnya ini Ner, kalau misalnya jadi di tengah umat, kalau misalnya di saat hari suci kemudian ada orang meninggal, itu bagaimana? Prinsipnya di Trihari Suci ya. Iya. Ibadat berarti pastor. Jadi kan begini kan. Misa yang terakhir itulah misa Kamis Putih. Nah kan masa prapaskanya kan berakhir di situ. Ya. Masa prapaskah kan mulai dari minggu pertama masa prapaskah sampai di Kamis sebelum misa. Ya. Kamis sebelum misa Kamis Putih itu. Ah. Nah itu masa prapaskanya di situ. Nah berarti itu yang disebutkan Trihari Paskah. Jadi sebenarnya kan Paskahnya sudah mulai dari Yesus masuk di Minggu Palma itu kan. Dan kali itu disebut Pekan Suci. Lalu kemudian ada 3 hari yang disebut Trihari Paskah atau umat lebih kenal dengan Trihari Suci. Nah berarti Kamis sebelum misa sampai di situ masa. Nanya masa pra-Paskah. Ya. Nah, misalnya ada orang meninggal Kamis malam, lalu mau dimakamkan besoknya. Nah, bagaimana itu? Jumat Agung itu. Jumat Agung. Nah, itu tidak misa lagi. Kenapa tidak misa? Kan Ekaristi pastor kan dibuat untuk perayaan mengenangkan kebangkitan Tuhan. Ya. Nah, ini kan jangankan bangkit, mati saja belum. Maksudnya Yesusnya kan dalam Yesusnya. liturgi. Ya, Ini kan dalam orang liturgi. mati. Nah, karena ini kan Ekaristi dibuat adalah perayaan, kan merayakan misteri kebangkitan Tuhan. Ya. Nah, memang ini kan dirayakan secara liturgis. Dan kan itu memang sangat tidak tepat. Sampai kan ada atau begini, ada yang bilang, oh kalau begitu Sabtu Jo. Sama. Kecuali nanti sesudah kembali dari misa malam Paskah, lalu itu boleh. Tapi siapa yang buat Tengah upacara malam pemakaman tengah malam? Mungkin kalau COVID, cuma kalau COVID. Iya. Ya, karena itu tidak. Tapi apakah boleh dibuat upacara pemakaman? Itu boleh. Ya, Tapi tetap, dalam ya. ibadat, ibadat pemakaman. Artinya kita tanya begitu supaya karena kan terjadi di lingkungan umat kan agak sedikit ini apalagi yang ya minta maaf ya mungkin ada banyak relasi dengan imam dan lain sebagainya yang memang masa kok bang dak ini secara praktis pastoral di tengah-tengah umat kan kadang Apalagi jadi dia ketua wilayah 50 tahun. Iya tuh nih 50 Kasihan. kok cuma ibadah. Masa cuma ibadah, kusiksi liturgi lagi ya. Itu kadang jadi simbang siur hal begitu ya supaya bisa dipahami secara liturgis dan memang tidak mengurangi sebenarnya dia punya makna ibadah. Ini kan rahmat sebenarnya. Tapi pastor kalau saya sama sedikit pastornya. Katakanlah misalnya saya. Tapi saya bilang ke anak-anak istri kan begini. Bahwa saya misalnya bekerja mengabdikan diri untuk pelayanan, tapi itu tidak berarti ada orang begini, oh Ner kalau kau mau Ner mati sadiki tuh pastor mau datang. Mungkin itu kalaupun paus ada di sini mungkin paus mau pimpin. Saya bilang keliru. Kalau saya mati, seksi liturgi saja pun yang pimpin, itu saya tidak persoalan. Karena saya mau masuk surga bukan tergantung siapa yang pimpin. Ya kan? Tapi kalau lalu kemudian seperti tadi harus misa, itu berarti saya seperti pengabdian saya itu menurut saya jadi sia-sia. Karena seperti mau minta balas budi. Ada perhitungan, saya buat ini supaya nanti waktu saya mati banyak pastor datang. Itu keliru. Sama halnya dengan orang bilang ini pelayan-pelayan gereja katanya bekerja tanpa pamrih. Saya tidak sependapat. Saya bilang malahan pamrihnya besar sekali. Karena masalahnya orang hitung pamrihnya dari uang. Padahal pamrih saya misalnya saya ada istri,
yang menjaga, merawat, kasih makan dan sebagainya. Ada anak yang itu pamrih yang lu itu upah malah yang sangat luar biasa. Betul. Ada kesehatan, ada banyak teman itu kan justru karena melalui pelayanan itu saya banyak relasi. Nah itu kan pamrih itu gaji yang luar biasa lebih daripada kasih gaji satu pergi pelayanan dikasih 1-2 juta lalu tidak ada orang kenal. atau orang marah-marah cerita yang dan itu disyukuri itu saya mengerti pamrih seperti itu Mas. Jadi menurut saya teman-teman yang jadi petugas pastoral ya kalau pastor kan 1 bulan cuma 1,5 juta. Iya. Itu Jangan pun, muka sini. itu pun kan beli sabun, beli apa semua itu. Nah, apakah tidak ada pamrih? Oh, pamrihnya luar biasa. Imamat itu pamrih yang luar biasa. Jadi macam saya, bahwa saya bilang begini, Pastor. Ada ndak di antara kalian yang pernah buat acara syukuran 50 tahun Katolik? Bikin undangan, Pastor kita mau misa 10 tahun Katolik. Iya. Boleh Somnir. Orang baking 25 tahun perkawinan, 25 tahun imamat. Jangan lupa kalau bukan karena itu permandian ini, tidak ada ini sakramen-sakramen ini. Tuh, maka sangat wajar kalau orang saya akan buat syukuran 10 tahun Katolik. 10 tahun Katolik. 25 tahun Katolik. Lebih baik lupa ada baking untuk perayaan hari ulang tahun kelahiran daripada ini. Karena ingat pada hari itu kan katakanlah pesta 25 tahun saya bernama Stefanus misalnya kan hari itu saya dengan nama apa anak ini akan dibaptis. Kan dia nyari bilang terserah pastor. Kalau sudah dipikirkan kenapa mesti pilih santa ini karena orang tua berharap anak ini mudah-mudahan tidak harus jadi seperti tapi ya mendekatilah santo itu. Kan, iya betul juga. Ya kalau dirayakan, kenapa? Itu kejutan itu Pastor kan? Undangan 50 tahun. 40 tahun Pancawindu menjadi sebagai Katolik. Bayangkan Pastor. Dibaptis menjadi anak Allah waktu itu, jadi anggota gereja, dibebaskan dari dosa asal, luar biasa. Dapat martabat imam, nabi dan raja, nak diberikan oleh dunia kan itu. Maka menurut saya sangat wajar kalau orang baking syukuran. Pastor mau misa apa? Syukuran 25 tahun Katolik. Baru nggak aku mau. Baru belum pernah ada yang baking. Belum pernah. Sama tahu dia boleh baking. Dan kita sangat wajar tuh. Iya sih, tapi menurut wajar setelah kita menyadari bahwa itu memang benar loh begitu. Tapi kalau kewajaran di tengah masyarakat, cool, soalnya aneh mungkin. Tapi kalau dijelaskan orang bisa mengerti. Karena itu menurut saya ada unsur pewartaan. Karena pada saat itulah dia buat pembaharuan janji baptis. Itu saya. Jangan tunggu nanti malam Paskah. Karena kan untuk yang belum komuni dan krisma ya sudah dia akan pembaruan janji baptis waktu sebelum komuni, sebelum krisma. Waktu nikah kan tidak ada. Pembaruan janji baptis tidak ada. Harusnya setiap tahun selain malam Paskah orang bisa membaharui janji baptis. Karena itu kalau ditanya kamu lahir dibaptis kapan? Dilupa. Sama. Banyak orang tidak ingat tanggal baptisnya, bagaimana mau merayakan. Sehingga maksud saya ketika orang merayakan itu kalau perlu hari itu dia membaharui janji baptis. Dan dia ingat kalau perlu sesudah dia boleh cerita pengalamannya sesudah jadi saya tidak pernah menyesal saya Katolik. Dibaptis jadi Katolik. Saya sudah komuni, saya sudah Kristus. Saya tidak akan pernah salah Maria Rosario kalau saya bukan karena itu baptis itu. Itu kan hal luar biasa. Oke benar. Karena kayak benar sudah dapat tebak tapi pertanyaan selanjutnya sebenarnya ini. Sama yang tadi. Benar kan banyak terlibat memang di karya pastoral di umat sebagai pelayan pastoral ya sebagai umat. Cuma pertanyaannya lagi kan bagaimana menurut Nir sejauh ini, khususnya di lingkungan Prapaskah sekarang ya, karena kan ada mengharuskan bahwa kita itu mendalami juga
tema APP yang ada di umat. Jadi kadang butuh kompetensi khusus dari orang-orang yang pimpin ibadah. Tapi kadang orang pikir, so dia le kasih jabat pimpin dengan begini begitu toh. So dia le kasih dengan ini. Cuma menurut benar bagaimana? Apalagi sekarang ada buku panduan APP. Nah, nggak semua kan orang bisa menerjemahkan lagi tuh buku saja secara baik, secara lugas, apalagi pakai metode appreciative inquiry dan lain-lain. Yang benar alami mungkin di umat seperti apa? Ya memang pastor ini perlu mohon maaf ya, macam keahlian tertentu. Keahlian kan tidak harus dimengerti bahwa dia ahli di bidang itu. Tapi masing-masing orang bahwa dia dibekali ya. Tapi kalau si A yang akan pimpin ibadah, inilah perlu ya dia baca. Lalu bagaimana dia itu kemudian membawakan ini menurut caranya, yang penting kan sasarannya kena. Iya. Pokok pewartaannya kena, pesan APP-nya kena, lalu aplikasinya seperti apa? Karena memang pastor itu akan jadi ya tiada rotan akar pun jadi. Nah, itu karena dia. siapa ya? Sudah dia Jo. Semua mulai ya sudah dia Jo. Nah, yang ditunjuk dia Jo itu pun barangkali ya. Karena dia merasa ya siapa lebih nanti kita jodang. Nah, itu nanti kita Jo itu pertanyaan, apakah dia juga siap? Sama saja kan kalau dia juga nanti tinggal semua mulai. No, sama saja. Sehingga mau termasuk saya ketika misalnya hadir lalu ya Ner belum ada tuh mau pimpin, boleh Ner Jo. Nah, dalam situasi seperti itu, nah ya memang sih kalau saya barangkali boleh saja karena kan saya sudah baca lebih dulu apa ini kesinambungannya. Ya, barangkali mau lari dengan kalau mau pas dihubungkan dengan kitab suci mungkin agak sulit karena tiba-tiba kan. Tapi sekurang-kurangnya cari yang paling sederhana, inti pesannya apa. Tapi memang pastor kalau memaksakan harus mengikuti istilah-istilah itu juga kan kalau dibaca oleh si yang akan memimpin, nah mungkin juga umat apa itu. Nah daripada mereka diskusikan apa itu, lebih baik tidak disebut. Kalau saya pastor, saya tidak sebut kita akan mengikuti tahap-tahap ini yang disebut dengan inquiry. Nanti mereka akan diskusi malah tentang kata itu. Apa itu? Nah untuk saya ya sudah pakai cara lain atau kalau perlu tidak perlu disebut. Tapi dalam proses itu tanpa umat tahu sebenarnya dia sudah mulai langkah-langkah itu. Kalau saya sih begitu, karena pastor memang kalau kami saja paroki yang besar itu mau cari saja orang begitu bilang, nanti mau jadi perwakilan utusan paroki untuk mengikuti pembekalan. Aduh Ner, so pasti kalau pergi pulang kamari lagi torang tuh muka bilang, aduh nak mampu Ner. Nah, kong siapa? Nah jadi sebenarnya untuk saya pastor kan bahwa ada orang yang mengikuti di lotak misalnya. Nah tapi juga di dalam paroki itu, paroki yang berinisiatif bahwa ada 3 atau sampai 5 orang, tapi kan setiap paroki pasti punya orang-orang yang artinya yang kalau ditunjuk dalam waktu yang atau dipersiapkan dalam waktu yang sangat singkat misalnya, kan apalagi kalau dia guru atau dia artinya atau yang pernah dulu jadi pimpinan umat kan mereka punya pengalaman. Sehingga menurut saya bukan soal yang penting sudah masa prapaskah pertama sudah selesai. Tapi inti pesannya apa dan ukurannya kan sebenarnya pada kita mau buat apa. Kalau saya pastor, nanti waktu sudah mulai kalau perlu langsung direncana. Eksekusi lalu kemudian mulai kembali. Waktu saat itu saya bilang, ini yang maksud Tuhan Yesus bilang dan bacaan kemarin. Ini. Jadi sebenarnya yang harusnya proses dalam ibadat, tapi prosesnya dibalik ke sini. Orang bikin ini. Untuk apa itu Ner? Dijelaskan. Itu tuh tadi bilang. Jadi tadi malam bilang ini maksudnya. Nah lalu tanam ikong. Nah bagaimana untuk selanjutnya? Nah ini maksudnya. Jadi misalnya tanam ini kok.
Lalu tanam lalu siapa mau urus ini? Ya kan? Nah itu proses-proses selanjutnya sampai misalnya tujuannya kan tercapai. Sehingga yang saya mau bilang adalah APP tidak terbatas sudah Sopaskah. Tidak sama dengan tumbuhan itu toh ditanam bertumbuh. Nah berarti sepanjang itu selama dia hidup kita memelihara, memberi makan. Sehingga sudah yang penting sobat tumbuh. Ya, setinggal juga. Nah, gitu. Ya kita tanya sedikit Ner, karena memang kan dalam praktiknya di umat memang agak susah juga menerjemahkan, dan kita juga mau datangkan nih seksi PSE juga agak beliau masih jauh. belum pulang dari ke ini. Jadi praktisnya ya di tengah umat tentang penggunaan buku itu yang kadang memang mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Jadi ya begitulah yang terjadi. Yang kita butuhkan kan aksi di masa Prapaskah ini ya. Memang betul-betul lahir dari perlu dibaca memang. Ya memang untuk itu. Oke. Ceng, berapa menit orang? 45. Ada pertanyaan lain? Oke. Ya. 45 menit. Terasa sudah kan? Ada perasa. Karena memang terus podcast nak sampai 1 jam juga sih untuk itu. Oke, baik Ner. Mungkin Ner ada harapan atau bagaimana sebagai sebuah kesimpulan dari torang pembicaraan ini tentang masa Prapaskah ini pentingnya dalam pengakuan dan lain sebagainya praktik di tengah umat yang Ner sendiri mengalami banyak tentu di tengah umat dari pengalaman-pengalaman Ner. Silakan. Jadi begini, masa Prapaskah ada 2 hal inti kan di situ, masa tobat dan masa untuk sebenarnya itu doa itu Pastor. Nah ini kan ada yang disebut istilahnya apa istilahnya yang dibuat kesalehan umat. Nah pada masa Prapaskah harusnya itu, karena ini kan mau merayakan yang liturgi yang paling meriah, paling besar, puncak dari semua liturgi kita. Maka dalam rangka itu masa Prapaskah itulah sebenarnya paling banyak dipraktikkan yang namanya bentuk-bentuk kesalehan umat. Yang devosi, macam rosario itu Pastor menurut saya pas sekali sebenarnya kalau dibuat di masa Prapaskah juga. Karena kan renungan misteri kan rosario kan berarti merenungkan peristiwa hidup Yesus kan. Iya, betul. Mulai dari kelahirannya, dia bahkan peristiwa sedih, peristiwa sampai pada puncak kemuliaan. Sehingga tapi tidak diisi dengan pada misteri pertama ini kita berdoa untuk ini, bukan, tapi memang benar-benar merenungkan Yesus ditangkap, Yesus didera, Yesus dihukum mati. Sehingga lagu-lagunya bukan lagu Maria. Dalam praktik itu sebenarnya kan tidak terpaku mati bahwa harus ini. Merenungkan itu sebenarnya menurut saya. Karena kan sebagai seharusnya menurut saya Pastor masa Prapaskah dan sampai masa harusnya kita bersedih. Bersedih karena begini Pastor. Itu kan kalau Yesus wafat, itu sama dengan kalau suami istri kehilangan salah satu pasangannya. Kan begitu. Kan Yesus kan, gereja kan mempelainya Kristus. Itu. No ini tuh mau mati tuh mempelai. Kehilangan mempelai, siapa yang nak bersedih? Ada orang jauh-jauh sebelum astaga so mau mati tapi mempelai Kristus. Nah kita gereja, maka saya memahami itu masa itu satu masa katakanlah duka. Nah kita isi dengan rupa-rupa doa, rupa-rupa semua laku tapa. Artinya semua kekuatan gereja umat Allah dikerahkan untuk memperoleh rahmat yang tadi itu. Sehingga itu pengorbanan, itu waktu untuk ke ibadat, untuk misalnya doa. Sebenarnya semua kalau perlu yang biasa dibuat sepanjang tahun, begitu masuk Rabu Abu sampai mau ke puncak sana akan kelihatan kan tidak bahwa ada Minggu Palma, ada Rabu Abu. Orang mengerti apa? Jangan lupa hari Rabu Abu.
orang mengerti, jangan makan ini. Apakah cuma pada batas itu? Nah, jangan ini, lalu apa dong? Jadi sebenarnya untuk saya, kalau misalnya ada pembekalan pada seksi-seksi liturgi, sehingga mereka bisa mencipta. Jadi tidak terpaku pada, tidak ada bukunya, tidak ada ini. Kan kalau sudah dibekali, nah mereka, yang penting jangan lupa kasih tahu pastor paroki, jangan sesat yang di dalam. Pastor, iya kan ada rencana dalam rangka ini, terang membuat ini. Bahwa dari misalnya komisi PSE, dari kata ketik misalnya ada bahan-bahan itu. Nah itu maksud saya, bagaimana itu dikembangkan? Jangan ya sudah kurang gua mau baca, bukan. Tapi bagaimana caranya ini ya supaya kena sana, sehingga di wilayah rohani. Barangkali bukan ibadah sabda, mungkin dalam bentuk tadi, ya intinya kan mau merenungkan pesan-pesan APP itu. Nah dalam semangat Bunda Gereja, karena siapa mau kasih napa tuh rampe mempelai kata dorang semua tangka, tuh. Sehingga ketika hari Jumat Agung itu kan gereja itu memang kehilangan mempelai Kristus itu. Kepala gereja tuh. Jadi siapa mau? Jadi tidak usah heran kalau misalnya ada suami istri lalu kehilangan pasangannya kan sangat bersedih. Nah ini orang kalau Yesus itu kan bukan sekedar bahkan dia akan meninggal, tapi ingat kematiannya, dan itulah yang membedakan dengan kematian mempelaiku, yang entah suamiku atau istriku. Tapi ini kan ada satu yang luar biasa, sehingga menurut saya pastor memang tidak usah kan mesti liturgi yang panjang macam Rabu Abu kayak Minggu Prapaskah pertama kan kalau ikut di pedoman panduan kan nyanyinya litani orang kudus lagunya. Kalau Minggu Prapaskah pertama. Tapi lalu ada orang tanya, Ner, orang sampai gereja di stasi kecil berapa kali mau putar dan tuh pastor mesti habis tuh. Mesti habis itu litani, boleh enggak kalau cuma satu kali? Semua orang kudus doakanlah kan. Soentero itu. Bukan soal pada litanya, tapi itu mau buat bahwa ini perayaan masanya. Makanya litani kan, karena kita akan memulai satu retret besar, retret agung. Retret agung itu bukan cuma istilah saja, tapi apa itu? Nah sehingga barangkali kalau dijelaskan retret agung. Nah jadi kalau orang masuk masa retret kan jadwal ada tuh kalau mau retret. Ini jelas, jam ini sekian, jam ini sekian. Betul. Nah harusnya begitu. Pemasok masa retret agung, ketua wilayah rohani atau mungkin di seksi kerohanian membantu pastor paroki. Mau bikin apa nih jadwal ini selain yang rutin Rabu. Rabu sudah terisi, Jalan Salib sudah terisi. Nah itu Senin, Selasa, Kamis, Sabtu. Buat apa? Nah apakah cukup jo itu? Nah kalau misalnya dalam kelompok wilayah rohani sudah ambil yang Rabu, nah di situ kan ada di wilayah rohani ada kelompok sekami, ada kelompok remaja supaya terisi. Kalau begitu Senin untuk sekami, Selasa untuk remaja, Kamis misalnya OMK-nya, Sabtu mungkin lansia, supaya terasa kalau satu macam kami di Trinitas 25 wilayah rohani, maka setiap hari itu ada aktivitas dan langsung kelihatan. Nah gereja, di mana gereja kelihatan? Gereja kan kelihatan dalam bentuk-bentuk persekutuan yang dibuatnya, entah dalam bentuk ibadat, dalam bentuk kerja. Nah bagaimana orang mau tahu kalau di situ ada umatnya kalau tidak pernah ada persekutuan. Orang bisa bertanya, di sini ada Katolik atau nyanda? Ada Stow. Tapi ketika ada, kamu tahu dari mana? Orang itu Senin sampai mereka itu kalau masa Prapaskah, orang sudah tahu ada ini, ada ini. Kan yang heboh kan cuma tuh Jalan Salib. Memang. Ya tuh Jalan Salib. Habis Rabu Abu Jalan Salib. Nah yang lebih heboh tuh Jalan Sehat lebih heboh dari Jalan Salib. Kalau jalan sehat kan tuh rame. Jadi apalagi sekali lagi jangan berhenti pada ritualnya. Tapi
bagaimana orang mau mengalami seolah-olah sudah dosa-dosa saya sudah ampuni karena kita sampai lepas alas kaki. Kita bahkan sampai tak injak tai anjing waktu jalan salib. Memang menderita. Menderita apa? Belum full itu. Iya tuh. Tapi cari bentuk sehingga tidak, maksud saya pastor begini, supaya tidak terjebak pada yang biasa kok begitu. Harus ada inovasi. Kan ini alat-alat canggih begini bisa cari di banyak di paroki-paroki lain, keuskupan lain mereka buat bukan untuk meniru tapi untuk mendapat inspirasi. Dengan cara lain dengan maksud yang sama barangkali. Begitu Pastor. Oke. Baik Ner, terima kasih ya Ner. Terima kasih untuk waktunya, sudah datang jauh-jauh dari Tomohon mau datang ke sini Torambe Studio untuk cerita sedikit tentang pengalaman di tengah umat, tentang praktik-praktik di tengah umat, khususnya tentang masa-masa prapaskah ini, terlebih pengakuan dan lain sebagainya yang orang cerita tadi. Dan terima kasih sekali lagi Ner, sukses untuk pelayanan pastoralnya di mana saja berada. Memang itu jam terbang tinggi. Dan untuk Sobat Rangkum di ruang katekesi umat ini, terima kasih banyak yang sudah bergabung di pembicaraan kita hari ini, dan terima kasih juga untuk yang sudah give ke kami semua. Jangan bosan-bosan tetap dukung pewartaan kami karena minggu depan masih ada pembahasan yang lebih menarik selanjutnya, masih seputaran masa Prapaskah dan hari-hari khusus lainnya. Tetap nantikan terus program kami dan jangan pernah lelah-lelah untuk menjalani masa puasa dan pantang ini seperti yang Menir bilang tadi, dan tetap bersemangat selalu. Dan terakhir bilang jangan lupa menerima sakramen tobat karena orang berdosa dan orang butuh pengampunan dari Tuhan. Thank you semua. Terima kasih.